kita lanjut ke contoh berikutnya. Pada peringatan ulang tahun ke-64 toko sukses memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 08.05 ini selang 5 menit bertambah menjadi 16 orang. Oke, berarti dari 8 menjadi 16, berarti ada bertambah setiap 5 menit dia bertambah 5 di sini ya. Oke, kita cek yang lainnya. Pada pukul 08.10 ini 5 menit berikutnya lagi bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Sama juga terjadi peningkatan sebanyak 8 orang. Nah, jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Oke, pada pukul berapa sih diskon itu akan diberikan? Karena 64 pembeli sudah terpenuhi seperti itu. Oke, kita cek pembahasannya. Tinggal anak-anak buat tabelnya aja ya. Pukul 8.00 jumlah pembelinya adalah 8. Oke, pada pukul 8.05 ada penambahan 8. Jadi ada 16. Pada 08.10 ada penambahan 8, dia menjadi 24 sesuai data yang kita dapatkan di soal di atas ini. Oke, selanjutnya 08.15 5 menit berikutnya itu adalah tinggal tambahkan 8. 24 tambah 8 adalah 32. Dan 08.20 tinggal 32 tambah 8 adalah 40. 08.25 tinggal 48 tambah 8 adalah 48. 08.30 tinggal 48 orang ditambahkan dengan 8 hasilnya 56. Dan terakhir 08.35 56 tambah 8 dan pas ternyata dapat 64 orang. Jadi kesimpulannya apa? Dari pola yang terlihat pada tabel, anak-anak bisa memperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 08.35. Catatan, dari pola yang terlihat kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli yang datang. Jadi kita bisa prediksikan di jam-jam yang lainnya lagi ya. Jadi jelas ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Oke, ini kita pakai papan yang jumlahnya 60. Oke, ini soalnya ya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Oke, mungkin dari anak-anak mengerjakan kalau kita pakai ya bilangan genap misalnya 2, 4, 6. Ini kalau dijumlahin 2 tambah 4, 6. Tambah 6 yaitu 12. Jadi masih jauh ya. Terus bagaimana caranya biar cara cepatnya? Kita pakai aja aljabar ya. Kita pakai misalkan. Di sini ada 3 buah bilangan ya anak-anak. Jadi misalkan 3 buah bilangan. 3 buah bilangan itu adalah bilangan pertama kita misalkan dengan A. Oke, ini bilangan pertama ya anak-anak. Nah, bilangan kedua karena dia bilangan genap, otomatis bilangan berikutnya ada contohnya ini ya. Bilangan pertama kalau genap itu 2. Bilangan berikutnya yang genap berapa? Kan 4. Berarti dari 2 ke 4 tinggal ditambahin 2 kan? Berarti kalau bilangan ini yang pertama kita sebut dia A, bilangan kedua adalah A ditambah 2. Ini bilangan genap yang kedua. Dan bilangan genap berikutnya adalah tinggal bilangan sebelumnya ditambahkan dengan 2. Berarti bilangan berikutnya adalah A ditambah 2. Bilangan sebelumnya ditambahkan dengan 2. Sehingga sudah terbentuk ya. Bilangan genap itu adalah yang pertama adalah A. Yang kedua adalah A ditambah 2. Dan yang ketiga adalah di sini A tambah 2 tambah 2. Berarti A ditambah 4. Oke, di sini jumlahannya adalah 60. Berarti kan tinggal jumlahkan ini anak-anak. Jadi A ditambah A plus 2 ditambah A plus 4. Ini yang hasilnya 60. Oke, jadi kita jumlahin ya. A ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti A tambah A adalah 3A ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 6 sama dengan 60. Sehingga
3A-nya di sini kita pindahkan ya. 6 pindah ruas. 6 awalnya positif, pindah ruas ke kanan dia menjadi negatif. Jadi kurang 6. Oke, sehingga dari sini 3A-nya sama dengan 60 kurang 6 itu adalah 54. Berarti A-nya sendiri adalah tinggal 54 dibagi 3. Hasilnya adalah 18. Oke, jadi pertanyaannya temukan 3 bilangan genap. Jadi A-nya 18 itu kan bilangan pertama. Jadi bilangan itu adalah, jadi bilangannya adalah 18, 20 sama 22. Oke, dimana kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 18 tambah 20 tambah 22, ini hasilnya akan 60. Jadi 3 bilangan itu yang dimaksud adalah 18, 20 dan 22. Jadi mudah ya, kita pakai aljabar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke presentasinya. Oke, ini sudah terjawab. Kita lanjut. Nah, ini temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, pola yang pertama di sini adalah 5, 11, 23, 47. Oke, kita akan kerjakan di sini di papan tulisnya. Oke, kita akan kerjakan di papan tulisnya. Oke, ini soalnya ya. Nah, temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut 5, 11, 23 dan 47. Oke, kalau melihat dari sini kita cek ya polanya apakah dari 5 ke 11 ini bertambah berapa anak-anak? Oke, 5 ke 11 ini ternyata bertambah 6. Oke, dari 11 ke 23 bertambah berapa? Bertambah berarti 23 bertambah lagi 12. Oke, 11 tambah 12 23 udah bener ya. Dari 23 ke 47 ini bertambah berapa? Bertambah 24. Oke, kalau kita analisis sih ini bertambah 6, bertambah 12, bertambah 24. Oh, ini kali 2, dikalikan ya. 6 dikali 2 12, 12 dikali 2 24. Otomatis bilangan berikutnya ini adalah tinggal ditambahkan 24 kali 2. 24 kali 2 adalah 48. Berapa hasilnya? Ditambahkan dengan 48 berarti hasilnya 4. 7 ditambah 8 hasilnya 95. Jadi bilangan berikutnya 95. Terus kita juga bisa menemukan bilangan berikutnya. Oke, setelah tambah 48 kita tambahkan dengan 2 kali ini, yaitu 48 kali 2 adalah 96. Sehingga bilangan berikutnya adalah 95 tambah 96. Hasilnya adalah 191. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi 2 bilangan berikutnya adalah 95 dan 191. Jadi ini ya. Jadi kita lihat polanya. Terus mungkin ada dari anak-anak bertanya, apakah mungkin nggak ada siswa lain yang menemukan sudut pandang yang berbeda melihat pola ini? Bisa saja. Jadi contohnya ini ya, kalau kita kerjakan ini kalau cara lain juga. Oke, kita pakai cara lain. Misalnya nih 5, 11, 23, 47. Oke, kita lihat di sini. 5 ke 11 misalnya siswa lain pakai pendekatan kayak gini. Oh 5, oke, gimana kalau kita kalikan dengan 2? 5 kali 2 berapa anak-anak? 5 kali 2 kan 10. Ditambahkan dengan 1, artinya 11 kan? Oh ya, apakah cocok? Kita cek lagi. Dari 11 ke 23 cocok nggak kita kalikan 2 lalu ditambah 1? Coba cek 11 kali 2, 22 tambah 1, 23. Oh ternyata cocok. Coba kita terapkan ini, kalau cocok, oke, sudah bisa kita pakai pola ini, sudut pandang pola ini gitu loh. Jadi ini tinggal kali 2 ditambah 1. 23 kali 2 hasilnya berapa? 46 tambah 1, 47. Oke, sudah bisa. Berarti pola berikutnya adalah tinggal dikalikan 2 tambah 1, 47 kali 2. Hasilnya adalah 94 tambah 1 berarti 95. Sama saja hasilnya ya anak-anak. Oke, ini juga sama, pola berikutnya tinggal dikali 2 95-nya lalu ditambahkan 1. 95 kali 2 adalah 101.
90 tambah 1 berarti 191. Jadi dua bilangan berikutnya adalah ini, sama saja. Mungkin ada lagi ya sudut pandang yang lain dari temennya. Jadi tidak masalah, yang penting hasil akhirnya sama kalau pola yang kita dapatkan sudah benar gitu loh. Oke, kita lanjut lagi presentasinya. Oke, yang berikutnya